Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ana Mulyana. Pada video pembelajaran kali ini saya masih membahas tentang bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan part kedua. Simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Pernahkah kalian melihat benda-benda di sekitar kalian yang bentuk dan ukurannya sama? Ya, tentu saja. Saya akan memberikan contoh beberapa benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti uang kertas ini, bentuknya sama ya, atas dengan bawah, di mana bentuknya sama-sama berbentuk persegi panjang dan ukurannya juga sama. Kemudian uang logam ini bentuknya juga sama, yaitu berbentuk lingkaran dan ukurannya sama. Kemudian layang-layang, ini layang-layang ya, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian gambar rumah ya, gambar rumah, antara gambar rumah satu dengan rumah yang kedua itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, bagaimana dengan di sekitar kalian? Apakah kalian bisa melihat benda-benda yang bentuk dan ukurannya sama? Nah, beberapa contoh ini akan membantu kita untuk membahas bagaimana benda-benda yang kongruen. Kegiatan 4.1.2, kekongruenan dua segi banyak. Ayo mengamati. Perhatikan sajian informasi berikut. Di sini terdapat gambar 4.1, yaitu segitiga DEF dan segi 4 ABCD, di mana diberikan informasi bahwa segitiga DEF dan segi 4 ABCD itu tidak kongruen. Selanjutnya pada gambar 4.2, di sini ada gambar segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Perhatikan kedua gambar ini. Nah, dari sini diinformasikan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH juga tidak kongruen. Dan selanjutnya yaitu pada gambar 4.3, di sini ada gambar segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, di mana dikatakan bahwa segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH itu adalah kongruen, sehingga dapat dituliskan bahwa segi 4 ABCD itu kongruen dengan segi 4 EFGH. Nah, dari beberapa informasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, apakah sebenarnya syarat dari dua bangun datar segi banyak yang kongruen? Kemudian, yang kedua, bagaimana cara menentukan dua bangun datar segi banyak kongruen atau tidak? Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan kekongruenan dengan ukuran-ukuran sudut dan sisi-sisinya. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Kita perhatikan kembali ketiga gambar yang telah diinformasikan pada awal video ini. Di sini ada gambar 4.1, gambar 4.2, dan gambar 4.3. Pertanyaan pertama adalah, apakah terdapat korespondensi antara dua bangun datar tersebut? Jika iya, sebutkan titik-titik sudut yang bersesuaian. Semua pasangan sisi yang bersesuaian
dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jika tidak, berikan alasannya. Kita lihat pada gambar pertama. Di sini titik sudut dari segitiga DEF ini hanya 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian yang di bawahnya adalah segi 4 ABCD yang memiliki titik 1, 2, 3, 4. Dari jumlahnya saja yang berbeda ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya. Karena jika ini 3 dan ini 4, berarti ada satu titik yang tidak bisa dipasangkan atau tidak memiliki pasangan. Sehingga gambar 1 ini kita bisa simpulkan tidak ada korespondensi satu-satu antara titik sudutnya. Selanjutnya pada gambar kedua, ini kita lihat bahwa titik pada segi 4 ABCD ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan pada segi 4 EFGH juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena sama-sama 4, maka ini bisa kita korespondensikan satu-satu. Misalkan A kita korespondensikan dengan E, B kita korespondensikan dengan F, C kita korespondensikan dengan G, dan D kita korespondensikan dengan H. Sehingga gambar 2 kesimpulannya adalah terdapat korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita beralih ke gambar ketiga. Pada gambar ketiga juga ini ada segi 4 ABCD. Kita titiknya 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan segi 4 EFGH. 1, 2, 3, 4. Karena memiliki sama titik sudutnya yaitu 4, maka ini bisa dikorespondensikan satu-satu. A dengan E, B dengan F, C dengan G, dan D dan H. Sehingga pada gambar ketiga ini juga terdapat korespondensi satu-satu. Kita melangkah pada pertanyaan kedua. Apakah semua sisi-sisi yang bersesuaian kongruen? Kita perhatikan gambar 1. Di sini tadi dijelaskan pada pertanyaan pertama bahwa titik-titik sudutnya tidak ada yang bersesuaian. Karena 1 adalah 3 titiknya, dan yang segi 4 ABCD ada 4. Sehingga jika tidak ada titik yang bersesuaian, maka sisi-sisinya juga tidak bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sisi-sisi yang bersesuaian, sehingga ini diberi garis datar ya. Kemudian pada gambar kedua kita akan mengecek bahwa pada pertanyaan pertama titik sudutnya ini bisa bersesuaian. Artinya segi 4 ABCD memiliki 4 titik yang bisa dikorespondensikan dengan 4 titik pada segi 4 EFGH. Sekarang kita akan mengecek apakah semua sisi yang bersesuaian kongruen. Di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Kita lihat bahwa panjang AB dan panjang EF ini sama-sama 2 garis ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisi AB dan sisi EF itu sama panjang atau kongruen. Kemudian untuk sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG. Kita lihat bahwa panjang BC ini diberikan simbol V nih ya. Kemudian panjang FG garis 2. Ini menunjukkan bahwa panjang BC tidak sama dengan panjang FG, sehingga sisi BC tidak kongruen dengan sisi FG. Kemudian selanjutnya GH ini juga garis 2.
panjangnya ya, CD ini juga sama ya dengan AB, sehingga CD juga di sini adalah 2. Maka dapat dikatakan bahwa sisi GH kongruen dengan sisi CD. Kemudian kita lihat sisi HE atau sisi EH. Ini panjangnya disimbolkan dengan garis 1, sedangkan panjang AD ini sama dengan panjang BC, maka ini dia panjangnya juga V ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisi EH itu tidak kongruen dengan sisi AD, sehingga kesimpulannya pada gambar kedua, tidak semua sisi-sisi yang bersesuaian kongruen. Artinya ada yang kongruen seperti AB dan sisi EF, dan juga sisi GH dan sisi CD. Jadi tidak semuanya ya, ada yang kongruen dan ada yang tidak kongruen. Selanjutnya kita melangkah pada gambar 3. Pada gambar ketiga ini kita lihat bahwa sisi-sisinya ini bisa bersesuaian. Jadi AB bersesuaian dengan EF, BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, dan AD bersesuaian dengan EH. Kita akan mengecek apakah sisi-sisi tersebut yang bersesuaian kongruen. Kita lihat dari sisi AD ini diberi tanda 1 ya, garis 1, dan sisi EH diberi tanda juga 1. Berarti sisi AD itu sama panjang dengan sisi EH. Kemudian sisi BC ini diberi simbol garis 2, dan sisi FG juga diberi simbol garis 2. Ini juga dapat disimpulkan bahwa sisi BC itu kongruen dengan sisi FG. Selanjutnya kita lihat karena sudut-sudut di dalamnya ini juga sama, lihat ya, sudut-sudut di dalamnya yang bersesuaian juga sama. A sama dengan E, D sama dengan H, B sama dengan F, kemudian titik sudut C sama dengan titik sudut G. Karena sudut-sudut yang bersesuaian juga sama, maka dapat dipastikan bahwa panjang AB ini akan sama dengan sisi EF. Begitu juga dengan sisi CD, itu akan sama atau dengan sisi GH. Jadi dari keempat sisi dari kedua gambar ini itu sama panjang atau sama kongruen. Sehingga dapat disimpulkan pada gambar 3, semua sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah kongruen. Kita melangkah pada pertanyaan ketiga. Apakah semua sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen? Ya, pada gambar pertama, karena tadi titik sudutnya itu tidak ada yang bersesuaian, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga tidak ada, sehingga untuk gambar 1 ini tidak ada sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian untuk gambar kedua, kita perhatikan gambar kedua. Di sini pada segi 4 ABCD, titik sudutnya atau besar sudutnya di sini untuk titik sudut B diberi simbol X. Maka karena pada segi 4 itu keempat titik sudutnya atau besar sudutnya adalah sama, maka semua besar sudut A, besar sudut B, besar sudut C, dan besar sudut D sama, yaitu X. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah yang sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen. Kita lihat sudut A itu bersesuaian dengan sudut E, sama-sama besar sudutnya adalah X, maka sudut A dan sudut E ini kongruen. Kemudian sudut yang bersesuaian lainnya adalah B dengan F.
ini tidak kongruen karena besar sudut BX dan besar sudut F ini diberi tanda bulat ya. Kemudian untuk sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Ini juga tidak kongruen karena besar sudut G diberi tanda 2X dan di sini hanya X. Besar sudut C hanya X. Sehingga besar sudut G dengan besar sudut C juga tidak kongruen. Selanjutnya besar sudut H dengan besar sudut D. Di sini besar sudut H diberikan simbol V dan besar sudut D itu adalah X. Karena berbeda, maka besar sudut D dan besar sudut H itu tidak kongruen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada gambar kedua tidak semua sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Seperti kita lihat tadi bahwa yang kongruen hanya besar sudut A dengan besar sudut E. Yang ketiga sudut lainnya tidak sama. Kemudian melangkah pada gambar ketiga. Di sini kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian adalah A dengan E. Ini diberi simbol besar sudutnya adalah X, artinya besar sudut A dengan besar sudut E sama atau kongruen. Kemudian besar sudut B dengan besar sudut F ini sama atau kongruen, sama-sama bulat ya. Kemudian besar sudut C diberi simbol 2X ini juga besar sudut G diberi tanda 2X, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut C kongruen dengan besar sudut G. Dan yang terakhir adalah besar sudut D yang diberi simbol V dan besar sudut H yang diberi simbol V juga. Karena sama, maka besar sudut D dan besar sudut H itu kongruen. Jadi dari keempat besar sudutnya ini, baik dari segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, itu semua sudutnya yang bersesuaian kongruen. Kesimpulannya adalah semua sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Nah, dari ketiga gambar tadi, gambar ketiga itu yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH seperti tampak pada layar itu dikatakan kongruen. Dari penjelasan tadi, maka dua bangun dikatakan kongruen apabila mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kita lihat pada gambar ketiga ini bentuknya sama ya, antara segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Bentuknya dan ukurannya juga sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah jika sisi-sisi yang bersesuaian ini, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB dan EF, BC dan FG, CD dan GH, serta AD dan EH itu yang bersesuaian sama panjang atau kongruen, serta sudut-sudut yang ada di dalamnya juga, sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Jadi baik dari sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dan sudut G yang besarnya kongruen, dan juga sudut D dan sudut H. Jadi syarat dua bangun dikatakan kongruen apabila sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang atau kongruen dan sudut yang bersesuaian sama besar atau kongruen. Dari penjelasan ini, apakah kalian sudah mengerti tentang dua bangun yang dapat dikatakan kongruen? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, aktifkan tanda loncengnya, serta share video ini ke media sosial yang kalian punya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.